Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan fenomena El Nino sudah berakhir dan akan berpeluang menuju ke La Nina, di mana El Nino akan melanda Indonesia yang memicu kekeringan dan suhu panas tahun 2023 akan digantikan oleh La Nina yang diprediksi akan masuk ke Indonesia ketika semua wilayah masuk puncak musim kemarau pada tahun 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah menyatakan fenomena iklim El Nino telah berakhir. Dan saat ini Indonesia diprediksi berganti ke fenomena La Nina. Fenomena La Nina diprediksi terjadi pada Agustus hingga September di Indonesia atau di puncak musim kemarau 2024. Fenomena La Nina diketahui akan mengakibatkan peningkatan curah hujan di berbagai wilayah yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Namun di samping itu, masuknya La Nina di saat musim kemarau di Indonesia diharapkan dapat membantu mengurangi dampak musim kemarau tahun 2024 ini yang akan menghasilkan musim kemarau basah di wilayah-wilayah di Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Supari, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim. Selamat siang, Pak Supari, apa kabar? Selamat siang, Mas Akbar. Alhamdulillah sehat nih. Oke, semoga sehat di peralihan musim ini ya Pak Supari ya, karena kita tahu kita akan menghadapi La Nina. Saya ingin Pak Supari menjabarkan, mungkin banyak masyarakat yang juga belum tahu, fenomena La Nina ini seperti apa Pak Supari? Ya, Mas Akbar, fenomena La Nina sebetulnya adalah bisa dipahami sebagai fenomena penyimpangan iklim atau anomali iklim yang ditandai dengan mendinginnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Jadi sebetulnya fenomenanya sendiri itu nggak terjadi di Indonesia, itu terjadi di Samudra Pasifik. Di Samudra Pasifik adalah samudra yang membentang antara Indonesia sampai benua Amerika ya. Ketika suhu lautan itu mengalami pendinginan, maka itulah kemudian yang disebut dengan fenomena La Nina. Baik, apa dampak yang akan terjadi di Indonesia, Pak Supari? Ya, di dalam ilmu iklim, atmosfer dan laut itu kan sesuatu yang terhubung ya, Mas Akbar. Jadi ketika lautnya mengalami anomali atau mengalami penyimpangan, maka kemudian akan terjadi sesuatu penyimpangan juga di atmosfer. Maka ketika Samudra Pasifik mengalami sesuatu yang menyimpang, yaitu suhunya yang mendingin, itu akan berdampak pada sirkulasi atmosfer dan nanti akan mempengaruhi iklim secara global. Pada Indonesia dampaknya seperti apa? Indonesia umumnya ketika terjadi La Nina itu akan mengalami peningkatan curah hujan. Sementara di daerah yang lain, misalnya di benua Amerika justru, yang lebih dekat dengan Samudra Pasifik, tapi di sebelah timurnya, itu akan mengalami kondisi sebaliknya, yaitu di sana akan mengalami kondisi curah hujan yang berkurang. Jadi fenomena La Nina itu akan mempengaruhi iklim secara global. Ada banyak daerah yang berubah pola iklimnya gara-gara La Nina. Nah, untuk Indonesia khususnya, analisis sudah menunjukkan bahwa dulu-dulu kalau tiap terjadi La Nina itu akan terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Oke, berarti dipastikan akan ada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan besar, menghadapi fenomena La Nina ini ya, diikuti dengan perubahan iklim, apakah akan memperparah dampaknya, terutama di Indonesia? Ya, kejadian El Nino maupun La Nina ini dari kajian-kajian historis punya dampak yang merata di musim kemarau. Misalnya, kalau kemarau bersamaan dengan El Nino akan menjadi lebih kering seperti tahun lalu kita rasakan. Nah, tapi kalau kemarau akan terjadi bersama dengan La Nina, maka yang terjadi adalah kemarau itu akan sedikit bersifat basah karena yang biasanya kering itu akan menjadi bertambah curah hujannya akibat La Nina. Sehingga dari sisi ini, maka justru kemarau akan berkurang tingkat kekeringannya ketika terjadi La Nina. Ini sesuatu yang bisa dibilang positif karena justru ancaman kekeringnya berkurang. Tetapi bukan berarti semua sektor akan merasa diuntungkan oleh La Nina. Kita juga perlu mewaspadai dampak negatif ya Mas Akbar. Misalnya begini, petani-petani yang menanam tanaman-tanaman yang sensitif terhadap curah hujan itu perlu mewaspadai. Misalnya tanaman tembakau. Petani tembakau kan lebih suka kalau kondisinya kering, tidak ada hujan, karena tembakau itu sensitif terhadap curah hujan. Sehingga ketika kemaraunya lebih basah, maka petani harus punya strategi lain. Bagaimana mensiasati ketika
misalnya curah hujan bertambah. Juga misalnya tanaman-tanaman hortikultura ya yang mungkin akan justru mengalami gangguan ketika curah hujan bertambah. Nah, itu perlu melakukan antisipasi. Baik, tapi secara garis besar di sektor pertanian apakah ini menguntungkan? Ya, mungkin tadi untuk bisa mengatakan bahwa ini menguntungkan atau merugikan itu tergantung kepada tanaman apa yang ditanam. Karena kan berbeda. Kalau pada daerah-daerah yang tanamannya adalah padi, tentu saja itu diuntungkan karena curah hujan Oke. bertambah. Artinya kebutuhan air jauh lebih baik terpenuhi. Tetapi pada daerah-daerah yang justru pertanian yang digalakkan adalah tanaman-tanaman kering, tanaman-tanaman yang lebih suka kondisi kering, misalnya tadi Mhm. tembakau, cabai, bawang, barangkali itu yang sensitif terhadap curah hujan itu tentu tentu strateginya akan lain gitu. Sehingga kita tidak bisa mengeneralisir sektor pertanian akan diuntungkan. Satu lagi Mas Akbar, sebetulnya Ya. saat ini di bulan Juli ini kita belum sampai pada level La Nina ya. Jadi hasil monitoring kita suhu di lautan atau di Samudra Pasifik itu kondisinya masih netral. Namun demikian dari berbagai perhitungan oleh model iklim dari lembaga-lembaga BMKG di dunia gitu, itu menunjukkan ada sebagian model yang memprediksi akan terjadi La Nina. BMKG termasuk yang memang memprediksi La Nina lemah. Mulainya bukan mulai Agustus dan berakhir di September ya, tapi kira-kira mulainya mungkin antara Agustus atau September. Sebetulnya cara membaca kalimatnya begini. La Nina itu biasanya akan berakhir setelah melewati pergantian tahun. Jadi biasanya tuh di Januari, Februari atau Maret itu baru berakhir. Jadi La Nina tidak terjadi hanya sebulan. Kalau tadi di dalam narasi pemberitaan disampaikan bahwa La Nina diprediksi mulai terjadi Agustus sampai September, itu saya koreksi, mulai terjadinya mungkin antara Agustus atau September. Baik. Sampai kapan? Biasanya La Nina terjadi akan sampai melewati pergantian tahun. Jadi akan sampai mungkin Januari, Februari atau Maret di tahun depan. Baik, artinya akan terjadi kemungkinan diprediksi pada Agustus atau September begitu, bukan Agustus hingga September. Tapi melihat dari kasus Betul, betul, fenomena betul. El Nino kemarin yang nyatanya banyak sekali prediksi yang bergeser. Apakah kemungkinan prediksi lainnya juga mengalami hal yang sama akibat dampak perubahan iklim? Iya, sangat mungkin. Jadi kasusnya misalnya tahun lalu El Nino diprediksikan berdurasi pendek gitu ya. Lalu tiba-tiba ternyata dinamika kondisi laut atmosfer menunjukkan berkembang, bahkan baru berakhir di April kan. Jadi Mei itu baru masuk netral, Mei Mhm. 2024 baru masuk netral. Padahal itu sudah mulai di bulan Juni 2023, sehingga seolah-olah El Nino tahun lalu itu berlangsung hampir penuh 12 bulan gitu. Nah, tahun ini seperti tadi dinamikanya juga masih terus kita pantau. Ya. Memang saat ini kita per Juli itu kita memprediksi bahwa potensi La Nina terjadi mulai Agustus atau mulai September gitu. Kita akan memonitor terus dan nanti akan kita beritahukan kepada publik perkembangan terbaru dan prediksi terbarunya gitu. Karena setiap bulan ini diprediksi ini diperbarui sehingga Mhm. kita akan mendapatkan informasi terbaru setiap bulannya gitu. Baik, Pak Supari, apakah ada ancaman bencana hidrometeorologi yang juga mengikuti? Dan di wilayah mana saja yang memiliki potensi itu? Ya, kalau dari kajian historis, La Nina ini kan berdampak hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di bulan-bulan kering, di bulan Hmm. September, Oktober, Agustus, September, Oktober gitu. Dan kecuali daerah-daerah yang tidak sensitif terhadap El Nino atau La Nina itu kan Sumatera di bagian utara ya, itu Mhm. memang pola iklimnya ditentukan oleh sirkulasi yang berbeda sehingga di sana itu tidak sensitif. El Nino juga nggak sensitif, La Nina juga nggak Mhm. sensitif. Tapi tahun ini menurut prediksi curah hujan bulanan kita, daerah-daerah yang berpotensi mengalami curah hujan di atas normal itu meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi wilayah selatan yang Mhm. Jawa, Bali, NTB, NTT itu cenderung tidak mengalami peningkatan curah hujan, sehingga kita bisa mengantisipasi daerah-daerah tadi ya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua itu akan curah hujan di atas normal. Misalnya yang terbaru kita mendengar berita bahwa pembangunan di IKN sempat Mhm. terhambat karena banyaknya curah hujan ya. Memang itu kita prediksikan curah hujannya di atas normal. Apakah ada ancaman bencana hidrometeorologi begitu? Misalnya penjelasannya begini Mas Akbar, bahwa di Indonesia itu musim itu tidak seragam waktunya ya. Jadi Oke. saat ini kita misalnya yang berada di Jakarta kita sudah merasakan kondisi musim kemarau. Tapi ada daerah-daerah lain yang kondisinya masih masuk musim penghujan. Hmm. Nah, misalnya sampai akhir Juli ini itu belum sampai 50% daerah yang masuk musim kemarau, sehingga masih ada sekian persen lagi yang masih mengalami musim hujan. Pada daerah-daerah yang masih mengalami musim hujan,
sehingga curah hujannya masih tinggi, maka ketika Baik. mendapatkan penambahan curah hujan, tentu itu akan bisa berpengaruh atau bisa meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi. Baik, semoga fenomena ini tidak berdampak buruk ya terhadap aktivitas dan juga sektor-sektor industri yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Supari telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, sama-sama Mas Akbar. Selamat Sampai beraktivitas. jumpa. Pemirsa sejenak, kami akan mencari tahu apa sih keunikan kedai kopi Karo ala Turki. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.